Emangnya ada jemaat yang loyal? Yuk kita obrolin. Shalom jemaat Gereja Keluarga Tabernakel. Shalom. Shalom. Dan shalom juga untuk para penonton setia channel Gereja Keluarga Tabernakel. Kita kembali lagi dalam segmen Ngobrol atau Ngobrol Alkitab. Di episode lalu kita sudah membahas tentang bagaimana adanya hama-hama yang membuat pertumbuhan gereja itu terganggu. Terhambat ya. Nah, terhambat. Nah, kalau misalnya saudara belum nonton episode itu, boleh banget dicek di channel kita. Nah, kali ini kita juga membahas sebuah topik yang tidak kalah menariknya. Karena ini adalah sebuah fenomena yang terjadi di sosial media. Karena aku kan bermain di sosial media gitu ya. Di platform-platform sosial media semuanya ada. Ya, ada yang komplain. Nih kalau saya bergereja di sini kok komunitasnya kok menyebalkan gini sih, nyuruh aku untuk harus datang ke situ. Aku pengen pindah aja, boleh nggak? Nah, misalnya komplain-komplain kan kalau di kayak dipaksa gitu ya. Ya, kalau misalnya di X atau di Threads itu kan biasanya suka cuma komenan pendek gitu loh. Di platform-platform tuh gitu. Atau juga ada yang menyajikan tentang video seorang hamba Tuhan yang mengambil jemaat orang untuk pergi ke gerejanya. Itu ada loh. Maksudnya itu di dalam sosial media itu terjadi dan banyak. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah jemaat itu harus bagaimana caranya biar jemaat itu bertahan di gereja mereka masing-masing atau menjadi loyal? Nah, seperti tadi pertanyaan pembuka yang sudah kita tanyakan, emangnya ada ya jemaat yang loyal? Nah, bagaimana caranya gereja menanggapi peristiwa ini atau melihat fenomena ini tuh seperti apa? Ada jemaat yang berpindah dari gereja satu ke gereja yang lain. Belum lama dia bergereja di situ, dia pindah lagi ke tempat lain. Karena katanya, oh di tempat itu mungkin ada sembakonya, ada makanannya, nah gitu loh. Itu tuh fenomena itu banyak banget loh terjadi. Nah, bagaimana cara kita menyikapi fenomena ini sebagai gereja? Mungkin gimana tanggapannya? Sebenarnya kalau kita hubungkan dengan bagian pertumbuhan sedikit kita hubungkan dengan bagian pertumbuhan yang kemarin. Nah ya, itu tuh kalau jemaat yang sering berpindah itu nggak akan bertumbuh imannya. Secara iman tidak bertumbuh, secara kedekatan dengan Tuhan tidak akan bertumbuh gitu. Itu tuh seperti kalau misalnya kita nanam ada satu tanaman gitu, baru bertunas sedikit, dipindahin potnya, dia adaptasi lagi dengan di situ, lama-lama mati itu. Coba aja kalau misalnya saya pernah nyoba sih itu, karena memang pengen tahu kata Alkitab kan kalau itu pindah-pindah atau tanaman dicabut, pindahin ke pot yang lain, belum juga besar, belum kuat akarnya dicabut gitu ya. Nah mati beneran sebenarnya ya kalau dari segi pertumbuhan, tapi memang yang saya rasakan memang banyak faktor. Banyak faktor yang menyebabkan jemaat itu pindah gitu. Tapi kalau menurut Alkitab, menurut saya itu dari zaman dulu juga udah ada. Oh iya, dari zaman dulu ya udah ada. Dari zaman Tuhan Yesus masih hidup di dunia. Jadi fenomena yang dilihat di sosial media ini bukan fenomena baru berarti. Ya sebenarnya bukan. Gimana tuh? Cuma nanti kita tanya Pak Daniel mungkin punya pendapat gitu. Kenapa kok makin kesini, sepengetahuan saya ya, makin kesini itu makin banyak jemaat yang pindah gitu. Kalau mudah ya pindahnya. Kalau di zaman-zaman yang waktu contoh ya, waktu seangkatan Mama nih ya, itu tuh kalau ada teman dulu Mama belum mengenal Tuhan Yesus, memang masih agama yang lain, tapi ada teman-teman yang cerita, bahwa mereka itu selalu di sana. Dan dari mereka kecil masih SD gitu, mereka di satu gereja, terus satu keluarga di situ, sampai dengan kakak adik di situ semua, lalu mereka sudah menikah, mereka punya keluarga tetap di situ. Nah, setelah sekian tahun nggak ketemu gitu, waktu Mama udah terima Tuhan Yesus di satu gereja, saya ketemu lagi dengan teman itu. Saya tanya, kamu masih di gereja? Iya masih. Bahkan seluruh keluarga, jadi
masing-masing sudah berkeluarga dan punya anak masing-masing dan tetap di gereja dan itu. tetap di gereja itu. Nah, itu sebuah apa ya menurut Mama sebuah suatu kesetiaan. Ya, kesetiaan terhadap gereja, loyalitas terhadap gereja gitu. Nah, tapi memang dari zaman itu, dari zaman Tuhan Yesus masih ada yang berhenti ikut Tuhan Yesus. Memang. Jadi memang saya mengatakan ini bukan fenomena yang baru, karena memang sifat manusia itu kan selalu mengikuti keinginan dagingnya. Jadi kalau misalnya sekarang dengan ada istilah-istilah yang lebih modern bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang cair ya di dalam dunia modern, sebetulnya dulu juga sudah seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana dengan bangsa Israel yang terjadi pada saat mereka katakan waktu dibawa Musa keluar dari Mesir itu kan hari ini mereka sungguh-sungguh percaya, tapi besoknya bikin patung lembu emas. Nah, itu kita melihat begitu cairnya, begitu mudahnya mereka berubah. Nah, hal ini artinya kenapa banyak jemaat juga berpindah, karena mereka hanya mencari keinginannya sendiri, kepuasannya sendiri, tapi mereka tidak mencari Tuhan di gereja, ya kan? Yang dia cari, dia pikir bahwa Tuhan itu harus memuaskan keinginannya, ya kan? Bukan dia mau mengikuti apa yang diinginkan Tuhan. Nah, iya betul. Ya kan, seharusnya dia mencari Tuhan supaya dia tahu apa yang Tuhan mau terhadap dirinya. Nah, itulah yang menjadi membedakan. Banyak contoh-contoh. Saul juga seperti itu ya, dari ketika dia, kalau kita tahu bagaimana dia melakukan beberapa tindakan-tindakan yang sangat ceroboh, dia hanya mengikuti keinginan dari rakyatnya. Iya, benar. Artinya dia seperti sekarang itu apa coba? Yang diikuti adalah validitas dari apa kata netizen, ya kan? Jadi validasinya. Jadi itu bukan sesuatu hal yang aneh. Memang dalam perpindahan itu pastinya ada beberapa faktor yang terjadi. Bisa juga karena dari faktor dirinya sendiri atau juga karena sesuatu dari eksternal. Misalnya dia berpindah kota, ya kan? Atau misalnya ketika dia menikah, pasangannya bukan satu suku sehingga dia harus pindah. Tadi kalau yang diceritakan Ibu Gembala, kemungkinan besar itu di gereja tersebut ya, karena mungkin masih satu kota. Ya kan? Satu kota memang dia dari ataupun memang ada beberapa yang pindah gereja tapi di dalam satu sinode yang sama. Ada juga gitu kan, seperti itu. Tapi yang kita tadi bicarakan maksudnya Mika itu bagaimana kepindahan itu tuh karena faktor individual ya kan, dari dirinya sendiri, yang itu karena yang tadi mungkin satu hal ya untuk menunjukkan bagaimana perpindahan atau kemunduran daripada jemaat itu. Kalau kita lihat dari Yohanes 6, nah ini Yohanes 6 ayat 26 dan 27. Atau kita baca dari ayat 25 deh, biar memberikan nuansanya tuh seperti apa gitu. Yohanes 6 ayat 25, Mika ayat 25, Om Dani ayat 26, Mama ayat 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Nah, ini kan dikatakan orang banyak itu mencari-cari Yesus, kemudian Yesus kan menegurnya kan, karena Yesus tuh mengetahui intensi atau motivasi dibalik dari orang-orang itu mau bertemu dengan Yesus. Motivasinya itu adalah karena kamu telah makan roti gitu. Karena dikasih makan ya. Karena dikasih makan. Itu Yesus baru bikin mujizat. Mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Betul. Jadi memang banyak juga gereja-gereja sembako istilahnya di sini memberikan Jadi makanan. dikasih janji kalau kamu ke gereja sini nanti kamu pulangnya di bagian sembako. Ya. Nah, jadi itu memang khusus makanan jasmani gitu.
Ya, mereka mencari makanan jasmani di gereja seperti Pak Daniel tadi bilang. Mereka mencari apa sih keuntungan apa yang aku dapatkan di gereja, bukan mencari mencari Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya nanti aku ini hidupnya lebih baik dari yang sebelumnya. Mereka nggak mencari itu, tapi mereka mencari sesuatu yang mengenyangkan secara jasmani. Salah satunya ada yang begitu, gitu ya. Nah, kalau hal-hal itu terjadi, harusnya kita sebagai gereja memikirkan kenapa itu bisa terjadi gitu. Ya, apakah jemaat ini memang dari awalnya seperti itu atau karena tren misalnya sekarang dia lagi kekurangan, terus udah gitu jemaat gereja juga nggak bisa bantu apapun, atau karena tren aja. Tren aja gitu. Di sana lebih banyak orang, kita ke sana aja. Nah, kalau itu sih emang menurut mereka kalau di sana lebih banyak orang, menurut aku bukan karena dia lapar kan. Kalau misalnya ini kan karena kebutuhan primer kan. Kebutuhan primer. Aduh, saya nggak ada makanan nih. Udahlah saya ke gereja yang itu aja dah. Yang itu kan ngasih makan setelah ibadah lebaran gitu. Maksudnya itu kan kebutuhan primer. Kalau misalnya ngelihat dari wah jemaatnya rame nggak? Ya, menurut pandangan Mika itu mah berdasarkan preferensinya dia gitu. Nah, jadi ada dua hal yang bisa dilihat di sini tuh, ada jemaat yang karena kebutuhan primernya memang pengen, ada juga yang preference, aduh nggak ada parkir di gereja ini, misalnya gitu. Kalau nggak ada parkir, udahlah di sana gerejanya lebih besar, parkirnya disediakan gitu. Aku kan naik mobil, lebih enak parkir di sana gitu ya. Sementara di sini nanti dimarahin sama tetangga kalau parkir. Ya itu ada memang di dalam perpindahan tadi yang secara individual, dua hal ini yang terjadi. Artinya karena ketidakloyalan itu karena kebutuhan primer. Kedua karena kesombongan. Kenapa itu bisa dikatakan kesombongan? Karena saya punya preferensi. Ya kan, makanya ya udahlah, masa di situ AC-nya nggak dingin, saya cari yang dingin deh, gitu kan? Atau misalnya musiknya kok kayak begitu ya, gitu. Nah itu preferensi. Preferensi itu ada karena dia memiliki sesuatu, sehingga dia punya pilihan. Kan? Nah itu jadi biasanya itu karena memang ada orang kaya lah misalnya gitu kan. Sudahlah, masa saya terus mobil saya mau parkir di mana? Kan gitu kan. Nanti kalau saya parkir diganggu mobil saya, padahal mobil saya bagus gitu kan lah, seperti itu. Atau juga ada karena di sana itu banyak karena orangnya banyak, terus banyak ada teman-teman bisnisnya gitu bisa juga. Jadi pindah karena biar gampang lah pertemuannya juga habis gereja langsung bertemu dengan orang itu. Bisa jadi. Dan saya juga pernah tahu ada yang khusus gini, oke, saya mau pakai jasa kamu, tapi kamu ke gereja dulu ya. Pulang gereja kita pergi bareng-bareng. Nah, nanti saya pakai jasa kamu. Jasanya apa? Reparasi sesuatu di rumahnya, gitu ya. Macam-macam jasanya itu. Ada juga nanti aku mau bikin proyek deh, aku mau bikin rumah, tapi kamu ke gereja saya dulu ya. Kita ngobrolnya setiap pulang gereja baru kita ngobrol. Jadi tapi kalau kamu nggak ke gereja nggak gereja saya nggak jadilah. Nah, itu juga ada gitu. Jadi demi sesuatu yang dia butuhkan, demi mendapatkan sesuatu yang sifatnya jasmani, maka seperti itu. Nah, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang ini yang saya kasihan juga sih sebenarnya ya. Ada satu gereja kecil, jemaatnya sekitar 35 sampai 40 orang. Udah kecil di pinggiran kota Bandung gitu. Tapi betul-betul si hamba Tuhan ini, suami istri ini itu memenangkan jiwa dari orang yang belum percaya menjadi percaya. Nah, mereka merintis di situ. Nah, mereka menolong, mereka mengasihi dan sebagainya. Nah, tentu saja karena baru merintisnya kalau nggak salah 3 atau 4 tahun gitu ya, atau 5 tahun lah. Jadi si jemaat ini juga belum bertumbuh dewasa secara rohani. Nah, udah begitu gerejanya kena persekusi. Jadi sama lingkungan di sana harus ditutup. Datanglah orang-orang yang menutup gereja itu. Jadi jemaat ini takut beribadah ke sana. Diuruslah oleh gembalanya, akhirnya boleh dibuka lagi. Gerejanya boleh dibuka, boleh beribadah lagi. Nah, si gembala, Bapak dan Ibu gembala kunjungi setiap
jemaatnya satu persatu dikunjungi, ayo kita ibadah lagi bersama, sudah boleh nih, sudah ada izinnya, terus terbuktilah bahwa ada suratnya dari Pak RT, disilahkan untuk beribadah kembali gitu. Tapi waktu pas hari pertama di depan matanya dia ada mobil-mobil yang menjemput jemaatnya. Waduh, ngeri ya. Iya, katanya kamu di sini nggak aman kan? Ayo ikut saya jemput, nanti saya anterin pulangnya ke rumah kamu, saya anterin. Ikut ke gereja saya aja, ke gereja di sana. Di sini kamu nggak aman. Iya, kalau misalnya kamu sampai selesai beribadah masih aman. Nah, jadi si ibu gembala ini melihat hal itu dan dia nggak bisa bicara apa-apa, dia menangis aja. Nah, saya pikir gitu, mungkinkah ini terjadi karena gembala yang di sana merintis nggak sih dari nol, memenangkan jiwa nggak sih? Pernah nggak merasakan susahnya membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus? Gitu? Iya. Memang ya ini fenomena yang juga sudah terjadi sekarang ini kan, artinya pertumbuhan gereja itu bukan disebabkan jiwa yang baru, tapi perpindahan jemaat. Ya, kan? Memang ada yang waktu itu saya pernah ngobrol, ya kan ada ada gereja yang menanam, ada gereja yang menuai gitu kan, seperti tadi kan kasusnya kan seperti itu kan. Yang menanam belum bertumbuh baik dijemput. Iya, dialah yang menuai. Ya saya pikir nggak begitu lah gitu, artinya firman Tuhan sih nggak gitu maksudnya. Seperti itu ya. Nah, tetapi saya pikir memang setiap gembala, setiap juga hamba-hamba Tuhan harus memiliki satu hikmat untuk untuk saling menghargai, saling mengasihi, ya kan, supaya sesama gereja itu bisa bertumbuh, bergandengan tangan. Komitmen perlu juga, dan memang juga jemaat juga harus diberikan satu komitmen, ya. Komitmen, misalnya ini juga pernah terjadi sama Demas, ya. Misalnya kita bicara di 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius, oke bentar kita buka dulu. 2 Timotius 4 ayat yang 10. Aku ya tadi terakhir kan Mama. Ya. 2 Timotius 4 ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Nah, ini terjadi juga lawan seperjalanannya Paulus, akhirnya meninggalkan Paulus karena memang komitmennya tidak baik pada saat itu kan. Mungkin dia tertarik dengan sesuatu yang tawaran yang seperti tadi, ya kan. Jadi ini memang dua-duanya saya pikir juga perlu dikoreksi, baik itu gembala yang mengambil jemaat itu sendiri dan juga jemaat yang tergoda untuk pindah, ya. Jadi nggak bisa juga disalahkan ini, tapi ya dua-duanya harus dikoreksi. Di dalam menangisnya gembala yang ditinggalkan tentunya pasti ada kekesalan, tapi ya saya pikir itu suatu juga proses di dalam pengembalaan, ya. Itu jadi kalau saya pikir seperti itu. Dan saya pikir juga kalau ada jemaat yang pindah kita harus koreksi ya. Betul. Koreksi diri gitu. Kenapa kok sampai ini dari sudut pandang pengerja ya? Dari sudut misalnya nih, ya dari sudut pandang gembala gitu. Kenapa kok jemaatnya pindah? Tapi khususnya yang tadi mereka sudah koreksi diri semua, betul-betul koreksi diri. Jadi melakukan segala sesuatu sudah gitu. Cuman karena sekali persekusi itu jemaatnya takut, terus udah gitu ada yang menawarkan, sementara jemaat yang takut ini mesti bayar transport ke sini dan sebagainya, itu ditawarkan yang penting aku ke gereja, mikirnya begitu. Kalau udah begitu, kalau menurut saya itu ya Tuhan izinkan, ya udah jangan diratapi, baiklah kita bekerja terus gitu untuk terus mencari jiwa-jiwa baru. Tapi menurut saya memang harus ada diberitahu kepada jemaat apa sih gunanya, apa sih tujuannya bergereja, apa tujuannya bergereja dan loyal dalam satu gereja gitu, setia. Sebenarnya tujuan bergereja itu kan supaya kita sama-sama nanti bertumbuh dan kita mempersiapkan diri untuk ketika Tuhan Yesus datang kedua kali atau ketika kita dipanggil pulang gitu ya, ketika kita meninggal, surga menjadi bagian kita. Nah, lalu kan gereja itu merupakan tubuh Kristus.
dengan Kristus sebagai kepala. Kepala, betul. Nah, jadi kalau kita tekankan pada jemaat, kita ini satu tubuh. Satu tubuh. Kepalanya adalah Kristus. Kalau ada satu yang sakit, misalnya tangan kanan yang sakit, masa sih yang lain nggak mau bantu untuk untuk menolong gitu ya? Masa sih yang lain mendiamkan? Menurut saya kalau di gereja itu terjadi seperti kasih mula-mula di jemaat mula-mula ya. Nah, kalau kita tahu di jemaat mula-mula dia itu kan selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Nah, persekutuan itu kan koinonia. Ya. Itu bukan cuman sekedar datang beribadah, selesai ibadah bukan. Tetapi koinonia itu artinya adalah hidup bersama. Betul. Bukan artinya sama level laki-laki sama perempuan yang atau semuanya harus rumah, bukan ya? Atau semua harus rumah, bukan. Tapi apa sih hidup bersama itu? Hidup bersama itu seperti keluarga. Saling memperhatikan. Iya, kita ini kan keluarga kerajaan Allah juga ya. Betul. Nah, hidup bersama itu seperti keluarga. Sekarang gini aja, kalau keluarga yang normal, punya papa, mama, anak-anak gitu ya. Misalnya nih, papanya kehilangan pekerjaan. Ini yang normal ya, kecuali kalau istrinya matre gitu ya. Ini yang normal ya. Masa sih mamanya udah, lu nggak ada kerjaan, udah gue cari suami lain. Kan nggak gitu. Kan nggak pindah gitu. Justru mencari solusi bersama. Iya, mencari solusi bersama-sama. Ini ada yang lemah nih. Yang satu, istrinya mendoakan, istrinya tetap menguatkan, atau bahkan mungkin memulai bisnis bersama. Iya, mulai bisnis bersama. Terus anaknya masa sih karena papa miskin aku pergi? Kan enggak ya. Tapi karena kita ini bersama. Kalau orang Jawa bilang mangan orang makan. Yang penting ngumpul. Yang penting ngumpul. Ya, nah, jadi yang penting itu satu kesatuannya tetap dijaga. Nah, itu sebenarnya arti persekutuan sih. Sebetulnya memang seperti itu. Jadi kalau kita tadi berbicara banyak mengenai orang-orang yang tidak loyal, kita juga tidak bisa memungkiri ada juga orang-orang yang loyal. Itu adalah menjadi juga bagian dari gereja. Betul. Kalau cerita-cerita yang di dalam Alkitab itu masih banyak yang loyal ya, seperti Daniel. Kan apapun yang diminta oleh raja ketika dia tidak taat, dia diminta untuk tidak taat, dia tetap melakukan ketaatan. Atau juga cerita mengenai Ruth, dengan Naomi, bagaimana dia mengatakan bangsamu bangsaku juga, Allahmu Allahku juga. Artinya di situ ada suatu komitmen. Betul. Nah, bagaimana hal itu bisa tumbuh? Nah, that's a big question. Itu menjadi suatu sebetulnya bukan sesuatu hal yang baru. Betul. Ya, ketika hal itu tumbuh adalah ketika Daniel bisa merasakan kuasa Tuhan. Betul. Ketika Ruth juga bisa merasakan kasihnya Naomi. Ya kan? Artinya di dalam gereja itu jemaat dan juga pekerja gereja ataupun hamba atau gembala itu juga harus saling mengisi. Betul. Ya kan? Sehingga karena gereja itu bukan tempat di mana saling merugikan atau yang jadi toksik. Iya kan? Saling merugikan, saling menyikut, menyerang. Tapi gereja itu adalah bagaimana kita tadi seperti Ibu Gembala katakan itu untuk tempat di mana sharing untuk saling bisa bertumbuh bersama dengan saling membantu, bergandengan tangan untuk saling membantu. Jadi saya pikir adalah penting ketika gereja itu mengajarkan satu visi yang sama, ya kan? Yaitu adalah visi kita adalah tubuh Kristus. Seperti tadi Bu Gembala tadi katakan bahwa di dalam tubuh Kristus itu adalah di mana tadi kalau dikatakan bahwa walaupun berbeda-beda, ya kan? Iya, berbeda-beda. Fungsinya juga ada tangan, ada mata, ada itu, tapi semuanya itu dalam satu tubuh yang saling mengisi. Dan itu semua didasari oleh kasih. Nah, yang membuat pertambahan atau jemaat mula-mula itu kuat, itu karena mereka setiap hari itu bersama-sama lalu saling berbagi. Nggak ada mereka sejiwa sehati dikatakan seperti itu ya. Tidak ada di antara mereka yang egois. Ini punya aku, kamu nggak boleh dapat, enggak. Pada waktu itu mereka menjual hartanya untuk dibagikan bersama. Apa sih artinya itu? Sama-sama berkorban, sama-sama memberi. Itu awalnya. Itu awalnya. Para Rasul 2 masalah ya, pasal 2. Pasal 2. Nah, itu mereka sama-sama memberi, sama-sama berkorban.
Harusnya sebuah gereja memang seperti itu. Ya. Ya. Memang ada gereja itu kan ada diakonia. Diakonia itu kan kita memberi kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya. Nah, siapa yang memberi? Orang-orang yang mampu membawa persembahan di gereja khusus untuk diakonia. Lalu pihak gereja mengelolanya diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu sehingga mereka merasa aku diperhatiin nih. Ini kasih gitu ya. Nah, walaupun ada sih yang memanfaatkan itu ya. Iya, pasti ada. Ada. Dan itu perlu kuasa Tuhan, perlu Roh Kudus untuk si pengerja, misalnya bagian diakonia atau kalau di kita namanya bantuan sosial gitu ya. Berhikmat, berdoa, mendoakan mereka, berdoa untuk supaya mereka ini bertumbuh secara iman, bukan hanya karena diberi sesuatu yang jasmani. Pandangannya harus dirubah. Iya, pandangannya diubah. Ini dari Tuhan karena mereka mau datang ke gereja. Jadi jemaat tuh diajak datang ke gereja bukan untuk kepentingan gereja. Nah, itu penting tuh, itu penting. Iya. Jemaat itu datang ke gereja, kita sadarkan bahwa itu tuh kepentinganmu loh. Kepentingan mereka, benar. Iya. Kenapa ada orang yang sampai bunuh diri? Dia nggak tahu. Ini orang yang waktu pandemi kita tahu ya. Orang yang kaya gitu, biasa hidup mewah gitu, tiba-tiba perusahaan harus tutup, harus lockdown gitu, uang tinggal segitu. Mereka tidak biasa makan makanan sederhana. Mereka gosen dengan yang mahal, akhirnya uangnya habis, pinjol lah dan terus bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena mereka tidak punya komunitas atau tidak tertanam di sebuah gereja sehingga mereka bisa telepon ke gembalanya, Pak, saya ini kesulitan. Saya ini kesulitan begini. Nah, kalau saya waktu pandemi secara aktif berdoa satu persatu mendoakan jemaat lalu memikirkan waktu itu jemaat ini sebelum pandemi penghasilannya apa ya? Apakah dia bisa makan hari ini? Nah, itu saya kontak, ini karena mereka semua datang sebelum pandemi datang gitu, kita bertemu. Kalau nggak datang juga kita, kenapa sakit kah? Sampai sekarang masih ada, Bu, saya nggak bisa datang karena anak saya sakit ini. Nah, itu terjadi apa ya? Satu komunitas anak-anak Tuhan yang saling menolong. Gitu. Dan itu nggak mungkin pindah gereja, saya rasa ya. Aku juga ingat ya kalau misalnya di dalam Alkitab tuh seringkali kan, selalu pertumbuhan itu diibaratkan sebagai sebuah pohon, ya kan? Tadi kan kalau pohon itu kan nggak boleh dipindah-pindah. Kalau misalnya kita loyal, setia dalam sebuah gereja, artinya kita memberikan hati kita untuk kita menerima orang-orang di situ, kita menerima ajaran di situ dan menerima firman Tuhan di situ. Lama-lama kita akan bertumbuh, ya kan? Bertumbuhnya ya itu untuk kebaikan kita dan nantinya tujuan pertumbuhan itu kan untuk menghasilkan buah kan? Di dalam Alkitab itu dikatakan. Ya, betul. Jadi artinya tadi kalau kita bicara bertumbuh, kita bisa baca di Kolose 2 ayat 6 dan 7 bagaimana kita seharusnya bertumbuh. Bertumbuhnya itu harus dalam Kristus karena itu adalah visi dari setiap gereja. Betul. Ya kan? Tadi 2 ayat tadi Mika ya. Iya. Ayat berapa Om tadi? 6 dan 7. Mama ayat 7, Om dari ayat 6. Oke, Kolose 2 ayat 6 dan 7, kamu telah menerima Kristus Yesus. Artinya dia menjadi jemaat ya. Betul. Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Betul. Gitu kan? Iya. Betul. Jadi pertumbuhan kita tuh harus di dalam Kristus. Artinya visi kita harus Kristus. Iya. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Betul. Ya kan? Tanpa itu pastinya tidak akan pernah ada jemaat yang loyal. Karena visinya berbeda. Oke. Ya kan? Jadi kita tanamkan ke jemaat bahwa sebetulnya kalian kesini itu karena kalian mencari Kristus. Betul. Iya, betul. Iya, supaya kalian tuh hidupnya diperbaiki secara karakter, diperbaiki. Betul. Saya sukacita sekali waktu ada salah satu jemaat yang tadinya dia memang preman, gitu. Tapi ketemu dengan Tuhan, lalu memang dia sebenarnya dari kecilnya KTP-nya si Kristen. Iya. Nah, tapi pada waktu datang masih belum
belum bertobat lah istilahnya. Ya, belum lahir baru lah istilahnya gitu. Lalu ketemu dengan saya karena rumah tangganya berantakan. Nah, dari situ saya membimbing. Kamu tuh harusnya mulai dengan kehidupanmu sendiri. Kalau kamu dulunya suka mukul, sekarang jangan mukul lagi, gitu ya. Sehingga keluarga kamu berantakan. Kan kamu punya anak-anak gitu. Jadi mesti gimana? Dia tuh datang, komitmen. Dia datang tiap hari Minggu, dia datang. Terus udah gitu akhirnya Tuhan memberi jodoh yang baru. Lalu si jodoh yang baru ini juga menerima anak-anaknya karena kan istrinya udah dengan orang lain. Dia juga diubahkan karena kita berdoa, kita ngobrol, sering bicara, lalu banyak hal yang Tuhan tolong dalam kehidupannya. Sekarang dia menjadi ayah yang pokoknya anak-anakku harus sekolah minggu, setiap hari Minggu toko aku tutup gitu karena hari Minggu adalah hari buat ke gereja, hari buat keluarga. Dan sampai sekarang puji Tuhan suami istri ini hidupnya harmonis dengan anak yang banyak karena dari anak yang dari sebelumnya dan anaknya mereka sendiri gitu. Dan anak-anaknya juga sukacita ikut sekolah Minggu dan sebagainya. Nah, itu tuh semua bukan karena saya, bukan. Saya yakin. Saya yakin itu bukan karena kita. Tetapi begini. Memang kita percaya bahwa transformasi seseorang itu bukan karena manusia, tapi karena Roh Kudus. Tetapi ada peranan yang diminta Tuhan melalui kita. Itulah yang menjadi satu kewajiban dari kita dalam pelayanan untuk melakukan hal itu. Seperti tadi dikatakan bahwa dia orang Kristen, artinya dia mungkin pernah tahu namanya firman Tuhan. Tapi tugasnya Ibu Gembala pada saat itu adalah memberikan refreshing kembali. Apa yang diceritakan oleh Ibu Gembala mungkin dia sudah pernah tahu. Harus seperti ini, tetapi diberikan namanya diingatkan kembali. Nah, itulah sebetulnya peranan kita. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk merubah. Tapi kita diwajibkan untuk memberikan apa yang Tuhan firmankan untuk diberikan kepada mereka, diingatkan kembali supaya dia akhirnya ada recall. Dan di gereja itu juga di gereja kita sini juga ketika dia datang ada aja jemaat yang kenal dia gitu. Ibu tahu nggak dia siapa? Gitu ya. Ibu terima dia di sini, nanti banyak orang yang keluar. Ibu tahu nggak sih dia siapa sebenarnya? Saya tuh jadi ingat waktu Paulus pertama kali datang ke para rasul, kan tahu nggak dia kan pembunuhnya gitu loh. Nah, saya sampaikan sih sebetulnya bahwa gereja ini tempatnya orang berdosa. Iya, betul. Ya, orang berdosa yang mau diperbaiki, bukan tempatnya orang suci, gitu. Jadi saya bilang begini, mari kita dengan lapang dada menerima siapapun yang Tuhan kirim ke gereja ini dan cobalah untuk kita menerima dia, melihat sisi baiknya, jangan dulunya dia begini loh, dulunya dia nggak bisa memperbaiki lagi masa lalunya, tapi dia mau memperbaiki untuk yang akan datang seperti apa dan hasilnya bagus. Iya, betul. Kita akan sebagai penutup kita akan coba lihat lagi kelanjutan kisah yang tadi yang Yohanes 6 ya. Kita buka di Yohanes 6 ayat 66 sampai dengan ayat yang ke-69. Jadi tadi siapa yang terakhir? Oh, Mama ya. Mika baca ayat 66, 67, 68, 69 aku lagi ya. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi di sini tuh terakhirnya adalah Yesus bertanya lagi kan pada murid-muridnya, kalian gak mau ikut pergi gitu. Nah, tapi murid-muridnya berkata, kemana lagi kami mau pergi? Perkataanmu itu adalah perkataan hidup yang kekal, perkataan firman Tuhan, perkataan yang membangun. Nah, kelaknya kan kita bisa lihat di kisah para rasul bahwa bagaimana rasul-rasul ini, kecuali Yudas, rasul-rasul ini itu menjadi bapak-bapak gereja yang mengawali sebuah gerakan yang sangat besar, yaitu kekristenan yang kita kenal sekarang gitu. Itu jadi, buah dari apa? Dari kesetiaan. Kesetiaan itu. Jadi kalau saudara berada sekarang di tempat di mana saudara semua, ya kita kan
mengupload YouTube ini banyak sekali jemaat-jemaat saudara mungkin dari berbeda gereja, dari apa, tetaplah setia pada gereja saudara, agar saudara bertumbuh di dalam Kristus. Betul. Seperti yang tadi kan, lalu kemudian menghasilkan buah atau berdampak buat banyak orang seperti para rasul. Para rasul mengenali ajaran Yesus adalah ajaran kebenaran. Kepada siapa lagi kita mau pergi? Ini udah ajaran paling benar gitu. Iya. Kalau saya percaya kalau gereja mengajarkan kebenaran ya, bukan PHP, bukan ya. Pokoknya kalau kamu di sini kamu pasti diberkati, kamu pasti itu bukan. Tetapi sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran itu kamu dicukupkan, bukan berlimpah, betul. Sebuah kebenaran itu kamu ikut menderita, tetapi penderitaanmu atau kuk yang kamu tanggung itu ringan. Itu adalah sebuah kebenaran gitu. Saya percaya kalau sebuah gereja mengajarkan sebuah kebenaran, lalu dibangun di dalam kasih, di dalam Tuhan Yesus gitu. Saya percaya jemaat-jemaatnya nggak mudah pindah. Nah, coba terakhir saya akan tutup dari Kisah Para Rasul itu yang tadi Mika katakan. Kisah Rasul 2 ayat 42 tadi siapa yang terakhir? 42. Mika terakhir tadi. Oke, saya ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bertekun. Bertekun. Artinya itu salah satu juga kunci. Karena memang dunia ini kan begitu banyak informasi, mana yang viral, ya kan, yang diikut. Ada juga istilah FOMO kan, fear of missing out, itu kan harus mengikuti. Tapi di sini katakan bertekun di dalam pengajaran. Apa yang diajarkan? Ya, apa yang diajarkan oleh para firman Tuhan, oleh para rasul tersebut. Iya. Jadi itulah yang menjadi tugas para gembala untuk memberikan pengajaran yang benar, ya kan, mengasihi jemaat dengan benar, ya kan. Supaya mereka yang pertama begini, mereka merasakan adanya kehadiran Tuhan. Itu yang paling penting. Iya, itu paling penting. Paling penting sehingga apa? Sehingga mereka bisa menceritakan apa yang mereka rasakan adanya kehadiran Tuhan kepada orang lain. Iya. Nah, kalau itu sudah bertumbuh, tentunya akan membawa juga dampak kepada bukan hanya kepada gereja, kepada orang tersebut, baik itu dalam keluarganya dan juga orang-orang di sekitarnya. Iya. Gitu. Ya, kehadiran Tuhan bisa dirasakan melalui semua saling mengasihi itu dengan Tuhan ya. Ketika kita beribadah, Tuhan hadir karena kita bersama-sama memuji Dia gitu ya dengan sepenuh hati. Itu bisa terjadi. Nah, jadi sudah terjawab bahwa jemaat loyal itu ada dan justru harus loyal karena itu benefitnya kepada diri kita semua gitu ya, kita masing-masing. Pada waktu kita setia kan, pada waktu kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, kita bisa bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Itu dia konklusi dari ngobrol kita. Satu lagi boleh? Satu lagi apa? Jangan takut merasa bahwa kalau kita membangun gereja itu kan punya si ini, si A atau si B. Jangan takut. Gereja adalah milik Tuhan. Betul. Kalau itu disalahgunakan, Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Betul. Ya. Jadi sama-sama membangun gereja supaya apa? Supaya sama-sama bertumbuh. Ya kan, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Ya, domba-domba itu punya Allah, punya Kristus. Kita harus memberi makanan mereka, beri makanan yang sehat, itu firman Tuhan gitu kan. Bukan cuma gembalanya sih, semua saling mendukung. Karena seseorang akan merasa diterima di situ kalau gembala menerima, tapi kalau yang lainnya tidak menerima, dia juga merasa terasing gitu ya. Nah, tetapi seperti yang tadi saya cerita, tetapi ketika kita memberi pengertian kepada jemaat, mari kita sama-sama menerima dia gitu. Nah, itu juga suasana kasih yang dari Tuhan itu seperti mereka akan merasakan itu kasih Tuhan dan Tuhan hadir. Amin. Ini benar-benar tutup nih. Iya, benar, ini benar-benar menutup ya. Jadi kalau misalnya ini memberkati saudara, jangan lupa dong boleh drop like-nya, kemudian klik share, bagikan kepada orang-orang lain yang perlu mendengarkan hal ini. Kemudian komen, boleh memberikan komentar di bawah, pertanyaan, ataupun segala macam hal yang masih kurang puas pengen ditanyain, boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan notification bell sehingga tidak ketinggalan video-video ngobrol selanjutnya. Untuk itu, acara ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.